Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jelang Malam, ketemu lagi dengan saya Andre. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan cerita Doni ya, yaitu ritual darah perawat. Ini bagian kedua, akan tetapi sepertinya ceritanya sudah selesai. Baik sahabat Jelang Malam, ceritanya dimulai dari sini. Di bagian pertama, Doni ini mengantarkan seorang gadis lagi ya, namanya Nela. Ini si Nela ini sebetulnya tetangganya Doni ini. Luar biasa nih si Doni ini ya. Jadi ketika sudah punya mantra-mantra lah, udah punya jampe-jampe dari si Mbah, Doni ini semakin merajalela ya. Nah, singkat cerita, ketika Doni ini sudah mengantarkan ke tempat kerjanya Nela, akhirnya mereka itu ada hubungan yang intens ya, karena tukeran nomor telepon lah via SMS atau via telepon. Nah, Doni ini bercerita ternyata memang benar Nela ini adalah target ketiganya dari si Doni ya. Nah, cuman ceritanya sebentar ya. Jadi nggak sedetail yang di korban pertama dan korban kedua. Ini luar biasa kurang ajar nih si Doni ini. Ya, jadi Doni ini bercerita. Jadi awal pertamanya itu ketika si Doni ini mengantarkan ke tempat kerjanya si Nela ini gitu kan. Nah, setelah dari itu mungkin 2 atau 3 hari ke depannya mereka itu ngedate lah, kencan lah ibaratnya gitu kan. Dan Doni menyatakan pada momen tertentu, karena teman-teman kalau ingat ya di bagian pertama, jadi Doni ini kalau bawa perempuan ke rumahnya itu orang tuanya itu nggak apa ya, nggak masalah, seolah-olah no problem gitu kan. Nah, Ella ini sama, jadi dikencaninya atau ibaratnya di apa ya, melakukan salah satu misinya Doni ini, yaitu di rumahnya si Doni. Jadi singkat cerita, Doni itu bilang ke gua ya, dia ngerasa gampang-gampang saja katanya gitu kan. Jadi ketika Naila diajak ke rumahnya, Doni melakukan persetubuhan dengan Naila dan memang benar Naila ini perawan. Ya, akhirnya korban ketiga Doni ini ya didapatkan di seorang Naila ya. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Ini yang menarik, ketika jujur saya kesal juga ya, cerita ini dibilang bener ya bener karena orangnya bersaksi gitu kan. Ditambah lagi ya sepertinya ada gitu kan, ilmu-ilmu seperti itu ada. Nah, tapi di season ini kebanyakannya ini bercerita gitu kan, ketika di ritual yang ketiga gitu kan, ini udah ke 6 bulan ya, Doni ini merasakan benar-benar dia tuh seolah-olah apa yang dia kerjakan tuh jadi cuan teman-teman ya. Jadi cuan lah gitu kan. Terus ini cerita, jadi bro katanya, gua ada proyek ini jalan, terus gua ngelakuin bisnis ini jalan gitu kan. Jarang gagal gitu kan, dan sepertinya nggak pernah ada yang gagal gitu kan. Nah, akhirnya sebetulnya kenapa Doni ini mau bersaksi dan seolah-olah meminta maaf ya gitu kan, itu adalah di ritual yang kelima, Sylvie ya. Jadi ini keempat dulu ya. Nah, singkat cerita cash close lah. Si Nela ini berakhirlah hubungannya, entah seperti apa dengan trik-triknya si Doni ini. Jadi Doni ini tidak ada hubungan lagi dengan Nela. Ya, singkat cerita, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ini Kang Asep tuh masih masih terus ngingetin, awas Don, kamu jangan sampai lupa atau telat telat atau lewat waktu katanya gitu kan. Dan
Doni pun mengiyakan gitu kan. Nah, akhirnya Doni ketemu dengan sebut saja Rara ya. Ini disclaimer teman-teman. Jadi semua nama-nama yang ada di sini yang gua sebutkan itu semuanya nama samaran ya. Disclaimer ya. Nah, akhirnya ketemu dengan Rara. Nah, Rara ini mungkin kurang lebih seangkatan kata Doni. Ya nggak jauh-jauh beda lah dengan umurnya dengan gua bro katanya gitu kan. Nah, pertemuan dengan Lara itu di salah satu mall ya, bukan mall apa ya, tempat perbelanjaan lah gitu kan, karena belum ada mall besar di daerahnya Doni waktu tahun segituan gitu kan. Nah, akhirnya Doni bercerita lagi, bersaksi lagi untuk mendapatkan sosok perempuan itu seolah-olah memang sudah gampang banget gitu kan, sudah ada alurnya gitu kan. Akhirnya Doni menyatakan apa ya, seolah-olah ya pengen berteman lah dengan Rara ya gitu kan. Nah, akhirnya mereka jalan gitu kan, kayak ke kafe lah gitu kan, buat ngopi makan malam gitu kan. Nah, dan lagi-lagi gitu kan, Doni ini seolah-olah menangkap sinyal bahwa sosok perempuan ini ya, kalian tahu lah kalau misalkan salah lawan jenis kita tuh seolah-olah pengen ya, atau ya gimana ya, gue juga bingung ya nyebutinnya ya, mungkin kalian ngerti lah gitu kan. Nah, akhirnya Doni bilang mereka melakukannya ini ada yang berbeda di rumah Rara. Jadi sore-sore katanya ketika orang tuanya masih kerja, gua main ke rumahnya, kebetulan di rumah si Rara ini gak ada siapa-siapa. Akhirnya si Doni ini melakukan persetubuhannya dengan Rara di rumahnya Rara. Gua hitung ya, berarti ini korban keempat. Jadi teman-teman boleh deh jadi di kolom komentar ya. Jadi ritual-ritual atau ilmu-ilmu seperti ini ya, ini kalau kalau gue ya jujur ya, ini orang ilmu ya, bukan entah tujuannya seperti apa, entah dia kejar kekayaan atau memang dijadikan satu mainan atau jadi hobi gitu kan. Tapi ya ini bukan sekali dua kali gue dengar cerita kayak gini, tapi dengan sosok Doni ini ya, nama samaran ya, disclaimer ya, dia menceritakan detail banget. Jadi gue juga ada yang sensitif ya, yang gak bener-bener gue ceritain, karena kalau ngobrol langsung si Doni ini luar biasa ya, menceritakannya detail. Nah, akhirnya mereka tuh ya agak lama. Doni cerita dengan Rara ini agak lama karena sosoknya cantik katanya gitu kan, badannya sinter lah, semuk gitu kan, agak lama. Tapi ya karena Doni juga ngitung bulan gitu kan, ya maksudnya bukan setahun 2 tahun men gitu kan, 2 bulan katanya mereka jalan. Akhirnya di bulan ketiga mereka putus. Nah, singkat cerita Doni menceritakan ke gua dia udah bisa beli motor impiannya gitu kan. Tahun segitu ya gitu kan, anak usia 20 tahunan udah punya motor impian, ibaratnya ya barang-barang yang diinginkan Doni itu kebeli karena dari bisnisnya dia itu soalnya dilancarkan gitu kan, entah itu memang ada bantuan dari jin atau memang ya apa ya, tujuan dari ritual itu juga, itu salah satunya gitu kan. Ya cuman yang diamanatkan sama si Mbah jangan sampai apa ya, ibaratnya salah melakukan ritualnya. Jadi yang salah tuh gini, telat bulan atau bisa jadi ketika salah target, jadi yang bukan virgin gitu kan. Nah, ini menarik ya, di part kedua ini kenapa selesai, ternyata memang tidak, saya pikirnya ini cerita masih panjang gitu kan, ternyata enggak gitu kan. Karena gue jujur ya ngambil dari kesimpulannya saja gitu, biar teman-teman juga nggak bete dan nggak terlalu panjang gitu kan. Nah, akhirnya di target yang kelima gitu kan, karena kan 7 teman-teman, ingat ya di bagian kedua itu, bagian pertama itu jadi ritualnya 7 darah perawat. Jadi di bagian kelima itu Doni bertemu sosok dengan seorang Sylvie. Disclaimer juga ini nama samaran. Nah, ini Sylvie ini putih, wah pokoknya perfect lah gitu kan, sampai benar-benar Doni ini mulai hatinya tuh mulai kepincut banget nih sama sosok yang namanya perempuan yang namanya Sylvie gitu kan.
Nah singkat cerita, karena memang cantik gitu kan, Doni pun benar-benar suka, dia benar-benar nembak langsung gitu kan. Ya karena mungkin ada bantuan dari ritual-ritual itu atau mantra-mantra yang diberikan Simba gitu kan. Akhirnya Silvi pun menerima. Padahal posisinya waktu itu Silvi masih punya pasangan, alias masih punya cowok atau punya pacar gitu kan. Ya singkat cerita Doni menceritakan kedua, akhirnya mereka apa ya, jalan lah. Nah yang berbeda katanya bro, itu biasanya tuh gue sehari 2 hari bisa melakukan itu katanya, walaupun dengan perempuan-perempuan yang notabene-nya tidak pernah melakukan persetubuhan gitu kan. Nah, akhirnya si Doni ini mengaku melakukan itu di 2 minggu, 2 minggu setelah mereka jadian lah intinya. Nah ini guys, teman-teman ini ya, Doni ini karena mungkin dianya suka, terlalu suka, jadi seolah tidak memperhatikan gitu kan. Jadi ciri-ciri mana yang masih virgin atau kayak gimana gitu kan. Jadi ya mungkin nggak mungkin deh gitu kan sosok Sylvie ini sudah ibaratnya sudah lost lah gitu lah intinya. Jadi akhirnya malam itu seperti biasa Doni mengajak Sylvie ke rumahnya Doni gitu kan. Ya, di malam itu karena ya nggak boleh nginep lah gitu kan. Jadi ya mungkin sekitar jam 8 jam 9 malam lah gitu kan. Doni melakukan hubungan intim dengan Sylvie. Nah setelah mereka melakukan, karena ya suka sama suka gitu kan, nggak masalah mungkin ya prinsipnya seperti itu. Cuman ada perbedaan di antara 4 korbannya yang lalu. Dan mungkin notabene saya berpikir tidak selalu ada darah mungkin ya, karena kan Doni itu setiap itu melakukan pengambilan darah yang pakai kapas itu ya, ya itu terus-terus berulang-ulang dilakukan seperti itu, dan Doni simpan ya, jadi jangan sampai nggak kebahas ya itu ya. Nah Doni sih berpikirnya gini, ya bisa jadi ya ada perempuan yang memang ketika melakukan hubungan gitu kan tidak ada darahnya gitu kan. Dan Doni pun bingung juga mempertanyakan masalah itu gitu kan, takutnya kesinggung nih si lebih gitu kan, akhirnya ya dipendem aja. Cuman ya Doni ngerasanya masih galau gitu kan, ini bener nggak ya apa sudah pernah gitu kan, ya mungkin karena ya masih pacaran gitu kan, Silvi juga nggak nikah, beda dengan yang apa ya, susah gua ngomonginnya men gitu kan. Nah, akhirnya 1 bulan setelah mereka melakukan hubungan gitu kan, ya hubungan suami istri lah gitu kan, Doni ini merasa ada sedikit yang janggal. Dari bisnisnya mulai tersendat, terus Doni ini mulai ngerasa badannya tuh kayak nggak fit katanya, seolah-olah gue keluar dikit men katanya, gue kayak masuk angin, seperti masuk angin gitu kan, ya begitulah katanya. Nah terus yang paling fatal, jadi tiap malam itu gelisah, Doni itu gelisah. Sementara masih jauh kan, ada 2 bulan lagi kan untuk target ke-6 dan ke-7-nya gitu kan. Dan Doni pun apa ya, untuk konsultasi ke Simbah juga ya ngapain lah, kayaknya Silvi virgin lah katanya gitu kan. Cuman ya masih ada yang ganjel gitu kan, beda dengan yang 4 korban sebelumnya gitu kan, karena Silvi ini yang kelima. Nah singkat cerita, di suatu malam entah gua tertidur atau ya gua masih merem ayam atau ya memang itu nyata tapi guanya lagi di bawah alam sadar. Jadi tiap tidur itu Doni selalu mimpi sesuatu yang sangat menyeramkan gitu kan. Didatangi sosok genderuwo katanya, dihantui dengan sosok-sosok hantu kuntilanak katanya gitu kan. Dan selama 1 minggu itu terus-terusan. Dan apa ya anehnya, dia tuh nggak, seolah-olah nggak kayak yang malas gitu, pergi keluar tuh males gitu kan. Nah tiba-tiba Doni itu pagi-pagi katanya ya, dia mimisan keluar darah dari hidung ya kalau mimisan gitu kan. Dan dia mikirnya kayaknya gue sakit deh gitu kan,
kecapean atau memang terlalu banyak pikiran. Tapi di saat momen pagi itu darahnya tuh nggak berhenti berhenti, jadi kayak yang apa ya, yang ngalir terus dan gitu. Nah di situ akhirnya orang tuanya kan kaget, kenapa Don, katanya kok sampai mimisan nggak berhenti berhenti. Akhirnya kan dibawa ke dokter lah gitu kan. Akhirnya di dokter dikasih obat atau disuntik, ya itu seperti itu, sembuh, dibawa lagi ke rumah, tidak dirawat gitu. Dan itu eh, Doni itu mengalami seolah-olah kayak gejala tipes katanya, badan lemas, linu-linu gitu kan. Jadi intinya sakit kan, si Doni ini sakit. Dan tiap malam selalu dibayangi sosok-sosok di rumahnya itu, di kamarnya itu yang menyeramkan. Bahkan di mimpinya itu didatengin mantan-mantan pacarnya yang memang sudah di apa ya, yang sudah disetubuhi. Nah ini Doni mulai panik, tapi ada aja katanya ketika mau konsultasi ke Simbah nggak jadi, tiba-tiba demam tinggi gitu kan. Nah akhirnya eh, Doni ini ngerasa gitu kan, Doni ini ngerasa setelah di bulan ketiga, karena badan nggak fit, badan nggak sehat, memang Doni sakit gitu kan. Akhirnya orang tuanya menyarankan Doni untuk dirawat, ya dilarikanlah ke rumah sakit gitu kan. Dirawat ke rumah sakit, dirawat inap. Akan tetapi setelah hasil dari X-ray atau dari medical check up, sebenarnya dokter menyatakan bahwa Doni itu nggak ada penyakit. Jadi bingung. Cuman ya seolah-olah kayak badannya tuh ngedrop aja gitu kan. Makan pun susah gitu kan. Kadang makan muntah. Tiba-tiba ada momen mimisan lagi. Terus gitu. Cuman kalau kalau Doni itu udah mulai ngeh gitu kan. Oh ini kayaknya ada yang salah. Ada yang salah di Silvi, kayaknya gue salah gitu kan. Apakah ini dampaknya? Tiba-tiba semua pekerjaan Doni, semua bisnis Doni itu nggak jalan karena memang Doninya sakit. Nah, singkat cerita, ini di ritual kelima, gitu. Di ritual kelima, Doni ini benar-benar ngedrop dan dia ngerasa kayaknya gue tuh nggak akan sembuh, gitu kan, kayak gue akan sembuh. Nah, jadi ketika dirawat itu kurang lebih hampir 2 minggu katanya, 2 minggu bro Andre, katanya gue dirawat di salah satu rumah sakit umum yang ada di daerahnya gitu kan. Jadi ketika dirawat itu kan otomatis teman-teman pada nengok gitu kan, saudara-saudara pada nengok. Nah dari saudara ibunya Doni ada sosok kiai lah gitu kan, jadi kayak ustadz lah gitu kan, sengaja nengok karena memang Doni ini badannya tuh udah tinggal apa ya, antara kulit dan tulang gitu kan, ngedropnya cepet banget gitu, aneh gitu kan. Ini ada yang aneh, bahkan dokter juga menyarankan sebenarnya, disarankan untuk berobat apa ya, lebih ke berobat kampung lah bahasanya seperti itu, atau ya secara non medis lah ya. Cuman keluarga Doni ya mungkin agak kurang percaya, ya udahlah diserahkan ke dokter aja gitu kan. Nggak mungkin kalau tiba-tiba anak saya ngedrop, ya setidaknya ada, entah ada virus dan lain-lain. Nah anggap saja ini si Wahaji ini kakak atau masih saudara dari ibunya ini, ketika nengok ke rumah sakit kaget karena di ruangan yang di tempat tidur itu si Wahaji ini ngelihat sosok-sosok makhluk astral. Satu ada yang dindih Doni, satu ada yang di samping Doni, satu ada yang nemplok di kaki Doni. Ini banyak katanya, yang merinding gitu kan. Akhirnya jadi Doni itu udah nggak bisa ngomong gitu kan, cuma kedip 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 gitu kan, ya susah gitu. Dan anehnya selama Doni sakit, ini pengakuan Doni ya, Kang Asep itu nggak pernah nih, mungkin ya udah pilih kayaknya Doni melakukan kesalahan dan takut disalahin, ya wajar katanya gitu kan, ya Doni pun nggak marah. Nah akhirnya atas kesepakatan keluarga, Doni ini dibawa lah dari rumah sakit ini ya, apa ya, ibaratnya akan melakukan pengobatan secara tradisional non medis. Ya, akhirnya dokter pun gak banyak ngomong, ya silakan gitu kan. Ya memang dianjurkan seperti itu karena secara medis nggak ada penyakit apapun. Ya cuma dari awal Doni itu ngedrop aja, imunnya turun aja katanya gitu kan.
Akhirnya singkat cerita si Doni ini dibawa pulang lah ke rumahnya. Dan si Wahaji ini ceritalah ke orang tua Doni bahwa di dirinya Doni ini ada sesuatu yang memang di luar nalar gitu kan. Ceritalah singkat cerita si Wahaji ini cerita ke ibu bapaknya Doni gitu kan. Cuma kan Doni nggak bisa diajak ngobrol katanya gitu kan, karena untuk ngomong pun susah, katanya udah kurus udah kayak tengkorak katanya perempuan. Nah akhirnya si Wahaji ini melakukan sebuah kayak pengajian gitu kan, kayak itu rutin gitu kan ya, si Wahaji bilang tiap maghrib pada maghrib gitu kan. Pokoknya ibunya atau siapapun pengajian lah di rumah ya, ibaratnya sambil nungguin Doni itu melakukan pengajian gitu kan. Itu rutin. Cuman si Wahaji ini bilang tunggu aja sampai 1 minggu karena Doni ini sudah ditargetkan bulan ini adalah targetnya Doni. Jadi seolah-olah ketika Doni gagal itu fatal katanya, seolah ada pertukaran. Jadi makanya di judulnya kan kayak tumbal darah perawan gitu kan, seolah-olah dia yang digantikan. Kalaupun berhasil berarti tumbalnya itu ya korban-korban perempuan yang sudah dijagain sama si Doni gitu kan. Makanya kan Simba itu ngewanti-wanti jangan sampai Doni itu salah. Itu kan gampang-gampang susah men ini ritualnya gitu kan. Ya, zaman sekarang tuh gampang-gampang susah gitu kan. Akhirnya di seminggu mungkin Doni ini ada perubahan ya, udah mulai bisa gerak, cuma ngomong belum bisa gitu kan. Ya minum juga kayak dibilangnya kayak ditetesin pakai kapas gitu. Kadang diinfus juga susah katanya karena tinggal kulit sama tulang doang gitu. Nah akhirnya singkat cerita ya teman-teman ya, jadi si Doni ini ditolong lah, dan mungkin Tuhan itu mengasih kesempatan untuk Doni itu bertobat. Intinya si Doni itu bilangnya kayak gitu. Mungkin karena ya Wahaji ini bukan malaikat atau bukan Tuhan yang seolah-olah bisa nyembuhin, mungkin jalan dari ikhtiar. Doni bilangnya seperti itu. Dan sebenarnya sih gue lebih percaya katanya kalau gue tuh dikasih kesempatan yang kedua kali sama Tuhan supaya gue tuh bertobat. Akhirnya Wahaji ini melakukan sebuah apa ya, kegiatan spiritual lah bareng dengan teman-temannya. Bahkan ada beberapa mengundang santri-santri dari pesantren gitu kan. Dan dilakukan tepat pada malam Jumat Kliwon waktu itu. Jadi dalam 1 bulan itu kan ada Jumat Kliwonnya cuma 1 kali gitu kan. Jadi pas momennya, jadi seolah-olah si Wahaji ini komunikasi dengan makhluk-makhluk yang memang sudah nempel di Doni. Akhirnya si Wahaji ini ibaratnya Doni ini belak-belakan ya, dia seperti negosiasi. Nih, kalau memang saudaranya ini atau keturunannya si Wahaji ini masih bisa sembuh, apa gitu kan, apa yang memang harus dilakukan dan harus seperti apa tanpa harus ada korban lagi gitu. Nah akhirnya 1 bulan dari ritual itu, 1 bulan dari terapi seperti apa ya, kayak pengajian gitu kan, terus kayak melakukan ruqyah gitu kan secara syariah ya, akhirnya Doni sembuh lah. Cuman Wahaji menitipkan ketika Doni sudah sembuh, Doni harus benar-benar minta maaf ya, mendatangi korban-korbannya Doni. Doni pun mengiyakan. Ya teman-teman, kurang lebih hampir 1,5 tahun ya Doni sakit berbaring, ya bisa dibilang koma. Untung gitu kan ada saudaranya Kiai Wahaji ya, yang ngerti lah gitu kan. Nah teman-teman ya, ada beberapa cerita yang memang saya nggak sampaikan juga karena itu sensitif ya, agak sedikit ini ya. Cuman dari sini ada beberapa yang harus kita garis bawahi ya, bahwa ilmu seperti itu ada ya. Kita juga hati-hatilah sebagai orang tua, harus peka ya. Apalagi saya pribadi punya anak perempuan dua-duanya, ini kurang ajar si Doni ya. Ya cuman gua respect lah sama Doni ketika dia bercerita seperti ini. Dia pun di sisi lain bukan menjadikan kebanggaan, cuman gua mau mengingatkan aja men, katanya kalau lu melakukan hal seperti itu tidak ada sesuatu yang tidak harus lu bayar ya. Masih untung kalau hal-hal seperti ini lu apalah gitu, nggak ada, itu semuanya jelek.
Jadi pesan moralnya Doni janganlah, karena dia sudah mengalami sendiri ya. Kalau tidak ada saudara atau siapapun yang mengerti katanya, ya udah lewat dan meninggal. Karena kan yang digantikannya Doni gitu kan. Dan akhirnya Doni endingnya bilang, gua berat bro katanya. Ketika gua mendatangi semua perempuan-perempuan yang menjadi korban gua tuh berat. Tapi gua dengan benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam katanya, gua minta maaf dan gua pasrah waktu itu. Keren ya. Tapi endingnya keren ya. Cuman disitu pun Doni kapok. Dan Doni pun bilang bertahun-tahun apa yang dikerjakan Doni itu ya selalu mendapatkan kesialan katanya. Ya mungkin di tahun ini saja gue udah mulai bisa move on, gue udah mulai ada rezeki lagi ya, mungkin semua korban-korban gue udah ikhlas mungkin ya katanya. Dan ya mungkin intinya Doni lebih percaya pada kesempatan kedua ketika Tuhan memberikannya kepada Doni gitu kan. Intinya Doni melakukan tobatan nasuha. Baik teman-teman, silahkan menurut teman-teman, versi teman-teman, apakah Doni ini gimana ya gitu kan. Apakah teman-teman percaya atau tidak ya, kalau saya sih dengar sendiri gitu kan. Dan ya jangan sampai dimunculkan sosok Doni itu seperti apa gitu kan, karena ya